Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma ya arhamar rahimin. Ilahi anta maqsudana waridhaka matlubana fid dina wad dunya wal akhirah ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alaz zalimin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihil mujahidin at-tahirin, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina amanu walladzina hajaru wajahadu fi sabilillah ulaika yarjuna wallahu ghafurur rahim. Sadaqallahul azim. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi kitabihil hadis, Bismillahirrahmanirrahim. Ittaqillaha haitsuma kunta wa atsbi'is sayyi'atal hasanah tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Summa qala aidan jama'atur rahmah wa firqatul azab. Rawahul Bukhari Muslim. Alhamdulillah, puji sarato raso syukur tarimo kasih kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Segala nikmat, rahmat, karunia pemberian Allah yang tak pernah henti-hentinya yang dicurahkan kepada kita. Di antaranya ada sampai macam nikmat terbesar yang Allah anugerahkan kepada kita. Yang pertama yaitu umur. Alhamdulillah sampai hari kini masih ada umur tu di kita.
Dan ambo yakin yang datang pada hari kini bau mua sadonyo. Iya Bu. Yang kedua, nikmat iman. Hidup kalau tanpa iman bagaikan bangkai yang diperjalankan. Hidup tanpa didasari iman tidak akan pernah memahami, tidak akan pernah sampai kepada hakikat kehidupan yang sesungguhnya. 30 tahun Nabi di Mekah memantapkan pondasi, membangun keyakinan untuk iman kita hidup, dengan iman kita berjuang, dalam iman kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, nikmat ilmu. Dengan iman hidup akan terarah, dengan ilmu hidup akan mudah. Orang yang punya ilmu, cucu kemanakan kita remaja masjid yang sabantakolah dikukuhkan oleh BA1 kita di kejorongan ko. Mudah-mudahan adalah generasi yang berilmu. Orang yang berilmu kemanapun posisinya tidak pernah merasa sulit. Adik-adik, pemuda-pemudi, remaja, tahu tidak batang singkong? Batang ubi kayu? Sama aja penyabut tendil buat kapiang dia jo. Batang ubi kayu dilempar ke situ, dibuang ke sini, tidak mati, tumbuh. Remaja yang punya ilmu tidak akan galau dalam hidup, tidak akan pernah merasa frustasi, stres. Sebab hidup tu baginya mak terasa mudah. Ini khasiat orang yang punya ilmu. Yang keampe Allah berikan kepada kita sehat. Zaman kini cuma habana rago sehat tu. Mesti vaksin ke untuk sehat. Alhamdulillah kita yang hadir hari kini sehat sadonyo. Jasmani rohani sehat. Akidah sehat. Lingkungan saku-saku alhamdulillah cu. Luar biasa dun sana ambo di kampung Gadui kok. Kalau ditampek lain bu, kalau masalah isi saku sakit Ustaz. Yang nyucamihan mak pa isi saku. Ambo tidak pernah camih masalah isi saku bu. Banyak yang dapat diisian ke dalam. Ya. Yakinlah Bapak Ibu semua, dengan bersyukur hidup kita akan bahagia. Jangan pernah menunggu bahagia dulu baru bersyukur. Orang yang bersyukur masalah dunia nyocaliak ke bawah, masalah akhirat inyo caliak kate. Dalam masalah dunia ke bawah pandangannya. Ketika Bapak Ibu membuka jendela kita pagi hari, membuka atau menyingkoan mak? Hah? Oh samunya bu. Dibuka jendela pagi hari, lewat bu di muka rumah kita seorang pemulung. Pemulung mencari nafkah dengan mencari barang-barang bekas untuk dijual beli, untuk nafkah keluarga. Pasti pak dalam hati awak, alhamdulillah ya Allah, keluarga kami engkau beri kecukupan, tidak seperti pemulung.
Yang si pemulung keesokan harinya bu mencaliak pula seorang penggemis. Yang keluar pasar masuk pasar naik rumah turun rumah cu meminta sedekah kasihani pak. Apa kata pemulung bu? Alhamdulillah ya Allah. Sekalipun ambo pemulung tapi ndak mode pengemis meminta-minta. Yang si pengemis keesokan harinya mencari sebuah mobil ambulan lewat. Dia teh ambulan kok Pak Jorong kan 3 komponen kok. 2 sehat, cie sakit. Ma yang sehat sopir. Sialai kurang mantah. Yang diantar sakit. Apa kata pengemis? Alhamdulillah ya Allah. Walaupun ambo minto-minto tapi masih sehat. Indak mau dia orang diantar ambulan tadi. Orang sakit bu sampai di rumah sakit bersyukur lo ke Allah. Lah tadi lantang je lihat ke sampai di 2 panjang tunjuk. Nambah roda tu apa namanya bu? Kadang-kadang lah tagak tabung oksigen angok bantuan. Napas buatan. Lah dipasang impus. Sekedar madok kita kanan bisanya. Tapi kata orang sakit kok Pak, alhamdulillah ya Allah. Sekalipun ambo sakit, lagi masih hidup. Dek baru je jenazah bakal keluar di kamar mayat tunjuk. Kalau lah kasih ko pandangan hidup awak, insya Allah awet muda. Amin. Ndak lagi kusik ndak kaselesai, ndak lagi karuah ndak kajania. Timbulah ba alam leba, ba padang lapang. Syukur. Alhamdulillah. Tuh bu, kalau bersyukur juga tambah banyak nanti bu. Ikon juga payah menakar waktu kok. Dek banyak tuh. Kalau sekedar iko cie jo kok 30 mini kayaknya. Ayo 30. Tambah lo kok beko tambah lo iko. Jangan cameh Pak ndak kalau mulamu sampai selesai lah. Dah. Salawat salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Allah beserta malaikat bersalawat kepada nabi. Kita selaku orang beriman ketika memandangan nama Muhammad Rasulullah disebut sampaikan salawatmu. Ustaz, kami bersalawat pakai Sayyidina. Mantap. Kami Ustaz enggak bahasa Sayyidina doh. Sah. Nah enggak mantap. Habis itu. Enggak ada masalah kita umat Islam. Kau enggak ada dah Pak. Asalkan dewasa menyikapi perbedaan. Kau enggak masalah Sayyidina aja mulu enggak bersapuan. Oh tu enggak paham awak dah doh. Itu lain loh doh. Yang tak boleh ndak bersalawat. Kalau tak sabit nama Muhammad Rasulullah bersalawat. Tapi nama Muhammad pasagadui nanti sabui wajib hukumnya tidak bersalawat. Pasawat di magen cu. Harapannya apa? Mudah-mudahan kita batu-batu bisa menjadi umat yang mengikuti ajaran Nabi Muhammad. Bukan sekedar umat Muhammad saja. Secara konsep, seluruh umat Islam itu umat Muhammad. Yang jadi pertanyaan Pak, apakah semua umat Islam mengikuti ajaran Nabi Muhammad? Apa kata Ibu? Umat Islam ko umat Muhammad sadue. Tapi apa kok umat Islam kok seluruhnya melaksanakan ajaran Nabi Muhammad? Setiap namanya godok bule. Bu, kalau di Pasaman godok tu bule. Samunya.
Satiuk basuh 6 bulik. Kalau model tubuk minum lah mbon. Iya. Itu mulai dari godok baru tebuk. Jadi satiuk yang namanya godok boleh. Satiuk basuh jonam boleh. Alah tu itu nak gaji. Setiap yang namanya perhiasan emas ciri khasnya kuning. Makanya setiap bertemu yang kuning kembali Bapak Ibu masalah keumatan tadi. Tidak seluruh umat Islam itu yang mau mengikuti ajaran Nabi Muhammad. Kira-kira pernah tidak kita mencari di luar sana ada orang yang berjudi? Lain. Tanya agamanya Islam. Umat Syiah. Pernahkah Muhammad itu mengajarkan yang demikian? Yang kedua, pernah hendak kita melihat orang mabuk-mabukkan? Fly, sakau, putih kabel-kabel kacik sikonan. Umat siapakah itu? Umat Islam, orang Islam, umat Muhammad. Pernahkah Nabi Muhammad mengajarkannya demikian? Tidak. Bahkan menurut ajaran yang dibawa Nabi Muhammad melalui kitabullah Al-Quran, khamru wal maisir itu rijsum min amali syaitan. Perbuatan yang keji, yang paling buruk dari perbuatan syaitan. Nah, yang ketiga Bapak Ibu, pernah enggak kita mencari anak-anak kita yang ngalah gadang, yang lah SMP, yang lah SMA, bahkan yang lah kuliah, ketika keluar rumah enggak menutup aurat? Pernah. Umat Nabi Muhammad, tapi Nabi Muhammad tidak pernah mengajarkan yang demikian. Makanya mudah-mudahan kita ko batu-batu mengikuti ajaran Nabi Muhammad sehingga kita mendapat syafaat di yaumil akhirah. Amin. Yang di Anjong Tinggi, di Ambagadang, nenek mama kita, tua malin, tua kampung, Imam Khatib cadia pandai suluh bendang dalam negari. Kok kapai tampe kita batanyo, kapulang tampe kita babarito. Di kampung, apa nama kampung kita? Apa? Arokandikia. Seterusnya yang dihormati, apa-apa abang-abang bo selaku sumando nan sapiutang, selaku paga di dalam, mama paga di luar, sumando paga di dalam. Kok ndak bara mama nan datang cu, wajar paga di luar. Lain, alhamdulillah. Seterusnya yang ngambor yang kita muliakan, ibu-ibu bundokan duang limpapeh rumah nan gadang, unduang-unduang ka Madinah, payung panji masuk sarugo. Aminan cek bu. Kan bersemangat ibu maminan. Lalu timbul pertanyaan jemaah cu, Ustaz, aku ibu-ibu basabuit nan dimuliakan, tidak bisa kita pungkiri. Al jannatu tahta aqdamil li ummahati, sorga itu tergeletak di bawah telapak. Dalam artiannya bukan boleh melawan ke ayah.
Yang kedua, an-nisa imadul bilad, kata Nabi, wanita itu tiang. Sebab prinsipnya apabila wanitanya baik, karakter anak bangsa ini akan baik. Tetapi apabila wanitanya rusak, maka karakter anak bangsa ini akan hancur. Survei membuktikan, fakta berbicara setajam silet. Kita baca profil kehidupan Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh seorang nabi, tapi istrinya durhaka, anaknya durhaka. Ayah Nabi. Kita baca profil kehidupan Nabi Ibrahim. Ayahnya pembuat patung, ibunya wanita soleha. Ibrahim menjadi nabi. Jadi mudah-mudahan Bapak Ibu yang berbahagia, ibu-ibu bundo kandung yang limpapeh rumah nanggadang ko, batu-batu bisa mewujudkan fungsinya. Sehingga mewujudkan generasi milenial, karakter anak bangsa yang betul-betul berakhlakul karimah. Amin. Dan bahasamu dengan ambo pak datang kamari dari luar negari. Mukasih dari luar negari gadui. Ambo kamari pak diperjalankan. Siapa memperjalankan? Akulah senior ambo, guru ambo. Kalau kami di Pasaman bu memanggilnya uncu, samun. Kan kalau ndak ambo perkenalan siko ndak masalah. Lah tahunya. Nah, alhamdulillah uncu memberikan kesempatan dengan izin Allah. Atas permintaan adik-adik remaja untuk mengisi pekan Muharram, ambo diperjalankan, dijapui tadi ke rumah Pak dengan protokol yang sangat ketat. Nah, dan nanti insya Allah selesai acara kan diantar dia nyencu ya. Ambo datang pun dengan kawan-kawan dari himpunan Dai Mubalik Kabupaten Pasaman. Yang hadir di sini itu namanya Ustadz Dedi, pengurus masjid di komplek yang ditakuti masyarakat Bana, komplek Kodim. Lor yang banyak sinan, tapi beliau mau urus sinan luar biasa uncu baganya. Yang ketiga juga dengan Ustadz Fajar Kurniawan, Ustadz kita yang masih muda, yang insya Allah Bapak Ibu kedepannya akan lebih mahir, lebih masyhur, lebih viral daripada nan mangicik kini. Amin. Ambo tertarik dengan cita-cita beliau dulu. Ketika ambo ajak pai dakwah keliling Pasaman, akecek beliau pada suatu saat ambo akan kalahkan ketua. Itu beliau. Makanya ambo ajak taruh ibu. Kalau di kawan sebagian ndak ada tokoh muda nak naik aponya nak indah. Dan juga ikut kawan-kawan dan yang bajilbab di sinan bu Pak itu anak semata wayang. Ya, buah hati belahan jantung kok putih ya ndak lai kali ubuang. Amin. Yang kini lah kelas 2 MTSN buat Skapiang, mudah-mudahan merintis juga mengikuti jejak ayahnya nanti menjadi ustazah. Amin. Kini mulai dari basic Qoriah dulu, dari antar nagari, kecamatan dan kabupaten. Bapak Ibu yang berbahagia, sebelum ambo lanjut, ambo bertanya,
tentang penyampaian mengenai bahasa goncu. Sebab kalau bahasa kau bekon nak nyambung, itu ndak akan nyampai. Bahasanya apa-apa ibu-ibu, apakah dengan bahasa Inggris, bahasa Arab, bahasa Indonesia atau bahasa Minang? Kita nan hadir paham bahasa Minang saduanya. Itu je lah bu. Ambo bahasa kok gak hati-hati je kata sebut kamera ampe wah. Tapaleset ambo sakiti kemak berurusan. Tapi dalam kebenaran kau qulil haqq walau kana murah. Sampaikan yang benar itu sekalipun pahit. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Inilah yang kita harapkan dari remaja-remaji Kampung Gadui, Nagari Gadui, Kampung Rokan Dikia. Kalau yang benar itu siapapun yang di depan kita, jangan takut. Kalau yang benar, kalau yang salah, anak ketek pun Pak sagan wadinya. Nah, jangan disembunyikan kebenaran itu. Nah, sampai di masih cukup Pak toh. Kan kadang iklan yang lewat kojo teh nangka membuat apa gadah. Bapak Ibu yang berbahagia, yang sama kita banggakan, yang kita harapkan adalah pemuda, pemudi yang capek kaki ringan tangan. Capek kaki mudah-mudahan indak panaruang, ringan tangan indak pamacah. Bersyukur uncu nam punya kemanakan di siko. Bersyukur uncu nam punya cucu di siko. Memiliki intan yang paling mahal, mutiara yang paling berharga. Siapa mereka? Pemuda-pemudi yang hatinya terpaut dengan masjid. Pemuda-pemudi yang mau membantu agama Allah. Luar biasa Bapak Ibu. Seharusnya hari Minggu kok na muda-muda banyak di tepi-tepi pantai. Atau ke puncak-puncak lawang. Atau ke tampe-tampe wisata jam gadang, kebun binatang. Tiba di kebun binatang di Cibien dek baru. Apa alasan baru mencibien kita? Sagagah-gagah kita Pak kesinan ko kami joncu kurang gagah kami. Kalau pai kita juga kebun binatang di Cibien alasannya sederhana, kami kok lebih capek mengerti daripada kalian manusia. Itu kece. Pendidikannya cuma 7 bulan. Iya. Tua nama ambil kelambian nampak Sekolah tinggi di mana? Anda lah kuliah bagai do. TK aja ndo menginyam. Tapi pendidikannya cuma 7 bulan, mulai dari cara memanje, cara menyelesaikan tali, cara memilin karambia, cara turunnya membedakan mana masak mana apa. 7 bulan itulah pusa-pusa di kaniang dah. Lah termasuk nan dangkangnya dan nan 7 bulan dan. Sementara kita manusia, pendidikan kita SD 6 tahun, SMP lah bara itu 9, SMA 2 balik, tambah kuliah S1 sampai tahun lah bara. Masih banyak lebok nan indak bisa membedakan mana diperintah, mana dilarang. Pantas dicibien ni jawab. Bapak ibu kasana pun ni indah. Ya tak pasal indak te nyebut. Ko iyo na nyebutnya lah tersabui. Kau nak ketujuh dia apa ibu jadi dia pemuda sampai ke uncu. Besok jam bawa je ustaz tu kemari leh. Tak masalah ke dan bodoh kan tak ada cara asuk dia suka.
Bapak Ibu, kok dirantang amuah panjang. Kita kumpas saja nak nyusingke dari lampia jam 1:30 balik. Ada cuma 3 bahasan dek kita hari kini. Yang pertama amanu, yang kedua hajaru, yang ketiga wajahadu. Sesuai dengan tema. Bagati Pak Ibu laisa mau nani foto jenis siko ga. Gagah nih foto le, Bu. Iya ndak salah lo komunikasi sudah. Walaupun wajah kusui, walaupun penampilan agak ndak beres, tapi dek kamera rancak editannya cerah. Itu bukti ya. Yang pertama Bapak Ibu, selamat menempuh nanti tahun 1443 Hijriah. Artinya apa? Kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib, orang yang tahun ko lebih elok pada tompatang bauntuang. Orang yang tahun ko samo je tahun patang rugi. Orang yang tahun ko labiah menurun pada tahun patang celako. Kita yakin dan percaya dun sanak di kampung di Siko tergolong kelompok 1. Orang yang beruntung, meningkat, berubah dari tahun-tahun yang telah berlalu. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua Bapak Ibu, sebelum masuk nanti go tadi itu Pak. Yang kedua, setiap pergantian tahun timbul kecemburuan sosial antara tahun baru Islam dengan tahun baru Masehi. Kalau tahun baru Islam adem, ayem, tentram. Ndak bara umat Islam yang peduli. Padahalnya iko nampunya awak. Tapi kalau tahun Masehi sibuknya bukan main dah. Sebulan menjelang pergantian tahun lah bikin planning perencanaan acara. Ayam bakal dibakar. Ndak lah iya ayam awak. Itu nama masalah. Lawak barakilo ke dipanggang. Ndak lah lu tabek wa. Marasai jaguang tetangga. Ini tidak usah kita lestarikan. Ini budaya Yahudi. Yang kita lestarikan koteh nampaknya nawak tahun baru Islam. Itu makanya ambo bersemangat bana datang pada hari kini Pak. Bu kamari. Dia ikut pakaian awak, baju awak. Masa awak bangga aja baju orang pada baju awak. Lah tu yang kedua. Yang ketiga, setiap momen pergantian tahun tu pada hitungan matematik umur kita bertambah. Udahlah para umur ada gini dah. Alhamdulillah sampai 3. Alhamdulillah sampai 3. Kan bertambah tuh. Masuk tahun baru kok mungkin jalan ke ampe-ampe. Tapi secara spesifiknya jatah semakin berkurang. Bu, mana banyak umur kita nalah habis atau nama masih ada? Kanan malah habis namanya. Ini kan tunggutnya saja. Kalau ndak dipasang kok ndak duit apa? Oh, penyambung suara. Umur yang habis banyak, yang tinggal barangkali hanya sedikit. Untuk itu Bapak Ibu yang berbahagia, mumpung umur yang masih ada,
Silahkan kita sibuk dengan dunia kita. Carilah nang kabusua, carilah nang kalapua, tapi jangan lupa untuk isua. Sebab kini kematian itu mudah. Wajar kata Imam Asy-Syaukani, perbekali dirimu dengan takwa karena 3 perkara. 1, pada malam hari engkau tidur, besok pagi tidak ada jaminan engkau bangun kembali. Kan iya Pak. Lalu kita malam tadi mati sadoe. Tandoi wak mati peti dua nan tahu lah. Pagi Allah izinkan terbuka kembali mata kita, bangun. Siana wak tegur dulu. Malam tadi cuk di panti, kecamatan Panti, wak tanyo ibu-ibu sinan jago bu pagi siabuk tegur dulu ayah anak wak tanya Pak. Kok ambo tanyo lo ki apa-apa entu ama anak lo tanyanya. Yang seharusnya kita tegur pertama kali, alhamdulillahillazi ahyana ba'da amatana wa ilaihin nusur. Kenapa Pak? Kita setelah mati dia hidupkan lagi. Banyak orang nan lalu yo pagi betul-betul lalu anyang. Sebab kematian itu 2 macam, 1 otomatis, 2 beransur-ansur. Yang otomatis tu Pak bak remote. Pakai remote encuet mampu sinan. Tajungkang. Kadang-kadang ngasih malap otonya dah. Tak tungkui nang kecik orang dek latih istirahat ya Pak kiwe istirahat bana sinan. Dan ada pula maut kok datangnya perlahan, beransur-ansur, ada tanda-tanda dulu, tapi harus wak baca. Tandonyo uban mana buah, mato kabu, gigi gugu, kuli kandua, duduk nampaknya sanang maunjua, gulai nampaknya lama kundua, makan nampaknya lasu jobubua. Inge lah semakin dakek ke pintu. Nah itu kan tando-tando tuh Pak. Dulu waktu mualimu balik sampai 25 habuk napa kata sabui hitam legam. Oh kinclong. Bak mayang taurai. Akhirnya naik hitam tinggal salai-salai. Pandangan mato jania barasia tarang duduk siko lalu dun sana gitu. Sianu lapai ke sawah tahu sia orang kali ini. Kini kau jangka orang lalu sinan. Cucu duduk ada kewak batanyo ya nak siang. Pada cucu mato kabu. Ale gigi. Umur 5 balik sampai 25 rapi kurang rapi agia kawe. Kini lah umur kini. Pamit cie tinggal panjago gawang aja lencu. Latih mau por-por kecantun jin. Gigi lah mulai gugu. Tapi kok abihna gigi sadojang stres lewat. Dua lontung itu. Batanya wancu ke orang ahli kesehatan baaga dok. Gigi lah habis sadoe. Alhamdulillah ada Pak kecik orang dinas kesehatan. Batu berarti apa lah hilang cie sumber penyakit. Sakit aku ya tu Bu. Ndak pernah menginyam sakit gigi le. Nak sakit mana ndak lagi? Ditanya lo ke orang ahli ekonomi, apa buntung lo Pak? Bantun, apa hemat? Tak perlu Pak beli gundar, beli Pepsodent. Ya apa nak kadi? Jadi jangan apa awak dengan perubahan-perubahan. Alo pala ya Bapak Ibu-ibu, kuli. Iko kaji diri sebenarnya juga. Cuma nak lalu hewa, nak pandai wak dong.
Awak kaji diri kau pak nang kasarnya, nang nampaknya bisa awaknya. Apalagi kulit. Oh, sagancak-gancak ugang nih. Kok kilaki kok padusi. Umur 5 balik sampai 30-an langsung pipi duonya dah. Kanan cek, kida cek. Pijubolah umur 70 kate sampai ke kaniang. Artinya apa? Kulit lah mulai kandua, tulang lah mulai layu. Semakin dakik kita ke pintu Allah, tapi semangat adik-adik di Siko GPP, Gerakan Pemuda Pemudi Hijrah. Jangan ditunda-tunda. Ustaz, kami soalah tuonya tobat taat. Lah banyak masalah kalau lah tubuh. Yencu, ndak teka saya lo na mudo-mudo ko taat beribadah lay bawi sadang gancak mor sadang hebat. Kalau lah tuo bawi lecet mornya laga lungga. Lah sudah nyencum bi udwa lah hampir lah peka sajadah. Balik lo lihat. Kamale mak lah tagasulunya. Apa-apa ibu-ibu, sebelum lanjut Ambo minta maaf. Ambo berdakwah ke apa ibu-ibu ndak bisa Ambo serius. Masalahnya Pak, Ambo kurang banyak hafal ayat, Ambo kurang banyak hafal hadis. Kalau orang yang bisa serius, dakwahnya ayatnya banyak, hadisnya banyak. Kalau Ambo itu nang kurang. Makanya kok diminta lo lah adik-adik pemuda-pemudi yang mau untuk muhasabah mengaluan ye mato ugang ndak pandai wak dan cuma mana wak. Awak biasa mengembirakan prinsip dakwah waktu basyiru wala tunafiru. Sabarkan mereka, tenangkan mereka, jangan ditakut-takuti. Nah, Bapak Ibu yang berbahagia, yang tiga pakaruko, Ambo yakin di sekolah mantap, lah mantapnya. Cuman kadang-kadang bak katurang tutuo dek lamu lupo, dek banyak ragu, apa kaji dek baulang, pasa jalan dek batang buah. Yang pertama, amanu, orang-orang beriman. Iman artinya adalah percaya. Apakah iman iko akan berperan kalau hanya sebatas percaya? Belum. Iman itu harus ditingkatkan menjadi yakin, dan puncaknya adalah hakul yakin. Ketika kita lah yakin dalam hidup, hakul yakin prinsipnya dua. Walam yakhsha illallah. Orang-orang itu tidak ada takut kepada yang lain kecuali Allah. Atau prinsip hakul yakin. Orang-orang itu akan lebih mutlak cintanya kepada Allah daripada makhluk. Tapi kalau hanya sahabat percaya apa-apa ibu-ibu, akan timbul dalam hidup orang lebih takut dah kepada makhluk daripada Allah. Itu iman. Yang kedua, iman itu bisa berkurang, bisa naik. Ada masanya iman plus, ada masanya krisis. Makanya sering-seringlah cek pulsa iman Anda. Iko kan ndak pulsa HP ya nambah cek. Pulsa HP ndak nak dicek dia tahu Pak. Kalau habis dia tahu lah TV. Anda tidak bisa melakukan pemanggilan ini. Sisa pulsa Anda 300 rupiah. Segeralah lakukan pengisian.
Nah, kan itu Pak. Oh, pulsa lampu token. Indak awak cek tipisnya dia gehinge ke awak cit. Isi capek kalau ndak mampu bakalam. Pulsa iman awak tipis siaga maingian. Pulsa iman Anda tidak mencukupi untuk mengharungi kehidupan ini. Sisa pulsa iman Anda hanya 20%. Segeralah lakukan pengisian di masjid dan musala terdekat. Cek. Enggak masalah deh Bu, jalan jelah taruh itu. Ambo yakin ketika menjalan itu kok ada pitih yang diambil tangan nambah karajo kan tak mulai itu no. Lanjut je lah Bu. Sebab bekoncu kalau lah sudah acara biasa itu bakaja capek pulang. Oh, berarti ada penggalang khusus Bu. Tahulah biar gadang dapet daripada namo deko. Kan kadang namo deko kan cuma masuk nang gadang ambil gadang lo lihat. Masuk sagatui menambah ambil 95. Akhirnya barat total 5.000. Nah, Bapak Ibu, itu yang pertama, iman itu bisa naik, bisa berkurang, sering kita cek. Yang kedua, ketiga oleh pejar. Yang ketiga, manusia yang hidup betul-betul beriman akan lebih mulia daripada malaikat-malaikat Allah. Manusia yang hidup tanpa iman akan lebih hina daripada binatang. Apa dasar Ustaz mengecek mode itu? Nah, kita caliak ke lapangan. Baru ketika masuk ke dalam kabun jaguang, setelahnya ambil jaguang tu, orang punya jaguang pernah ndak dibunuh dek baru yang banyak dibunuh orang punya jaguang. 1, 2, babi masuk ke dalam pala ubi, inyo makan ubi, tapi orang yang punya ubi ndak pernah dibunuh oleh babi. Tapi sebaliknya Bapak Ibu, orang yang tidak beriman masuk rumah orang, dikupak rumah orang, harta orang diambil, orang yang punya rumah dibunuh. Ada ndak kejadian? Lebih buas manusia yang hidup tanpa iman daripada binatang. Yang ketiga contohnya, tua nambah bau payo olahragaan cueh. Hari Minggu, tukang kadang kan kebiasaan kau olahraga. Apa namanya? Porbi, Persatuan Olahraga Burbab. Nan babau tadi kok lupa teh namanya, kok samui teh namanya, kok koreng teh namanya, Pak Jorong ndak tahu dah. Nan penting babau selagi masih tadanga de suara tungane kon ndak lai lurah nan dalam cun ndak lai bukit nan daki. Mengajar. Apa yang dapat itibar dari situ? Ketika seekor wawau yang batino baranak kete pernah ndak membunuh anak? Jangka membunuh, perlindungannya ke anaknya mak luar biasa. Kalau ada tetangga wak anjing baranak kete ke rumahnya, ajang nak melenggok-lenggok ke sinan. Adilalah buliah. Laki sayang si koa. Ini melindungi anak Tapi sebaliknya, seorang wanita, seorang remaja hidup tanpa iman, salah dalam pergaulan, hamil di luar nikah, akhirnya anak lahir, dicekek, dibuang ke toilet. Ada enggak terjadi? Anjing pun tidak melakukan yang demikian. Ini perlunya iman.
Bu, siapa yang bertugas dalam masalah iman ini? Al-Bait Madrasatul Ula, rumah tangga sekolah yang pertama bagi anak. Yang pertama bertanggung jawab adalah bapak. Makoe pak, bang, indak mudah jadi ayah orang godo. Kalau sekedar mencari makan, patokannya makan, lebih hebat ayam daripada kita. Anak wak duonya sulit juga mencari makan ayam anak duo balik. Nah mencarian ayah ayam, induk ayam. Induk ayam. Induk ndak lupa sekolah dah. Tapi kan ba gadang juga naik sadue dehnya. Ndak lo pernah kena busung lapar. Ndak pernah anak ayam kena gizi buruk. Kalau cuma dak mengandalkan makan, hebat ayam daripada kita. Tapi ingat, bapak itu 5 huruf. B, berikan. A, anak. P, pendidikan. A, agama. K, ketuhanan. Ini fungsi bapak dalam rumah tangga. Yang kedua, siapa lagi bertanggung jawab? Ibu. Ibu itu semuanya wanita. Ibu-ibu yang wanita, adik-adik yang remaja, tolong. Wanita itu 6 huruf. W, wariskan. A, anak. N, nilai. I, iman. T, taat. A, agama. Bapak berfungsi, ibu berfungsi. Insya Allah inilah buktinya remaja-remaja kita yang condong hatinya kepada agama Allah dan rumah Allah ini. Iman. Makanya apa-apa ibu-ibu wak bisian taruh ke anak-anak kita siang malam patang pagi. Apa nak wak bisian? Nah, ingat nak, ibu bisa dikicuah, ayah bisa dikicuah, polisi bisa dikicuah, tentara bisa dikicuah, Allah, malaikat. Ingat nak, Allah melihat, malaikat tidak sejengkal pun tanah untuk kita bisa berbuat maksiat. Akan lahirlah yang namanya disiplin yang lahir dari kesadaran, bukan disiplin yang dipaksakan. Iman. Nah, tuh sudah 3 perkara masalah iman. Yang keempat, Bapak Ibu yang berbahagia, orang hidup yang beriman ini dijamin oleh Allah hidupnya itu dunia dan akhirat. Yang kelima, Bismillahirrahmanirrahim. Ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia itu mengira, kata Allah, kami akan membiarkan saja mereka berkata kami telah beriman, wahum la yuftanun, padahal mereka belum diuji, kata Allah. Jadi kalau batu-batu kita menjadi orang beriman siap untuk ujian. Lah sekali lagi ujian. Aku nonyo ujian supaya tahu awak kualitas iman awak tadi. Yang ameh tahan sapua, yang loyang ameh tahan uji, lo yang tahan sapua. Mana batu mak?
Jangan pikiran itu lepas. Yang penting apa? Kalau lah siap mengatuan awak beriman, harus siap dengan ujian. Ustaz, payah lo teh jadi orang berimanan. Ujian lo. Amaleh awak beriman terserah. Tidak ada pemaksaan. Kecuali vaksin yang dipaksa-paksakan. Itu ambo sabu yang kau uncul tadi. Kok seandainya pemerintah kau tegas, warung tempat berjudi wajib tutup, kan mantap depak. Agen-agen togel wajib diberantas, kan mantap tuh. Warung-warung tua, warung-warung tempat minuman keras, agen-agen narkoba wajib diberantas, kan mantap tuh. Umat Islam wajib sholat, mantap. Tapi kan ndak ada nan talok mawajiban itu depak, kecuali vaksin ko na wajib talok. Ambo ndak kawan agah apa-apa ibu-ibu bervaksin doh. Ambo ndak akan menganjurkan. Kenapa? Prinsip orang beriman itu swab jiwamu dengan Al-Quran, vaksin hatimu dengan zikir, sucikan tanganmu dengan sedekah, jaga dari maksiat. Insya Allah selamat dunia dan akhirat. Itu jaminan Pak. Lain lah bahannya bu tunjuk. Pak Jorong, lain lah bah ada Pak Jorong. Ini kecil aja lah Pak. Nah, tuh iman. Kita akan digoncang. Walanabluwannakum bisyai'im minal khauf. Sungguh kamu akan diuji dengan sedikit rasa takut, sedikit. Tapi heboh deh dunia. Itu corona lah, corona. Ambo sabi yang kau uncul tadi Pak. Ambo tak bisa lapeh dari corona kok. Wah, kebutuhan mutlak di ambo tu Pak corona kok. Corona 2000. Ndak ada indak ada bu. Kopi. Apa nak macam ni nah? Virus bau Ustaz, virus yang dipikiran, pikiran, rusak. Jadi apa ibu? Itu ujian jawab. Hah? Apa dah? Oh, dia awak ndak masalah dah. Kok teh pun talata nak masalah dewa doh. Kok kopi pun talata nak masalah. Apalagi teh talua. Ambo Pak jujur janya ke kampung Gadui gua. Walaupun sekali ku ambo datang kamari, raso ndak pai ka tampe lain dencu. Raso memang pai ka Gadui. Itulah kadakian hubungan emosional ambo jodun sana di siko. Sampai di mana tadi Bu? Yang kedua, hajaru hijrah. 1440 tahun yang lewat Nabi sudah hijrah dari Makkatul Mukarramah menuju Yastrib. Belum lagi Madinah. Tapi setelah Nabi hijrah ke sana, barulah Yastrib bertukar dengan Madinatul Munawwaroh, kota suci yang bercahaya. Nah, adik-adik para remaja di sini yang sudah dikukuhkan sebagai remaja masjid,
Mudah-mudahan momen hijrah inilah kita mampu untuk merubah dari yang buruk kepada yang baik, dari yang baik kepada yang lebih baik. Semua kita yang hadir ini adalah orang-orang yang berusaha untuk baik, tapi jangan pernah merasa kita yang terbaik. Amin. Nah, itu bau kopi. Ambo apa-apa ibu-ibu, ndak masalah deh ambo dan cu. Ambo kok ndak pernah orangnya tipe ndak, nah kan gitu. Alhamdulillah. Yakin juga apa-apa ibu-ibu yang berbahagia, yang rezeki konco ndak kakamado. Itulah ukurannya. Ndak kata tukar, dah. Itulah. Pindah. Paling tidak pada momen ampe balik ampe 43 kok 3 hal yang kita hijrahkan. 1, hijrah di bidang akidah. 2, hijrah di bidang ibadah. 3, hijrah di bidang akhlakul karimah. Di bidang akidah, selama ini kita baru sebatas percaya. Ayo mulai tahun ini kita yakin. Di bidang ibadah, selama ini ibadah kita baru mungkin sebatas kewajiban. Ayo pada tahun ini tingkatkan menjadi kebutuhan. Apa beda bu? Wajib dengan butuh. Si A menganggap ibadah itu sekedar wajib. Si B menganggap ibadah itu butuh. Di mana tak bedanya? Bu, kalau sekedar wajib peluang tinggalnya masih besar. Tapi kalau sudah butuh peluang tinggalnya nyaris tidak ada. Kalau sudah butuh itu bu, prioritas. Apalagi sholat. Ambo ndak akan menyuruh dun sana disiko untuk salat nih. Dari wajah-wajah yang hadir, ambo perhatikan hamba-hamba Allah yang taat salatnya. Amin. Cuman mari kita tingkatkan kualitas cici umah. Yang kedua, yang biasanya salat ko acuk sipi, bahasa kami di Pasaman sipi. Kalau siko apa bahasa ada adik-adik remaja? Mungkasu salat iko acuk di penghujung waktu. Talalai. Ayo sampai balik sampai 43 as-salatu ala waktiha. Berusahalah kamu salat tepat pada waktunya. Yang ketiga, yang biasa salatnya kok kilat khusus. Tahu adik-adik kilat khusus? Orang yang ibadah salatnya ampe rakaat encu salat zuhur ndak cukup 2 minit putus. Nan marah saibu inna ataina jual asri. Tambah cie-cie kawannya izajah. Nan doa cie je nyerah. Sapu jagat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ndak lain kandak nan lain pak banyaknya Ustaz pi dalam sadoe dah. Kilat khusus. Nikmatilah ibadah itu. Semakin lama bu kita curhat dengan Allah, komunikasi kita dengan Allah, insya Allah ala bizikrillahi tatmainul qulub. Iko ndak sudah sholat entah gasahnya gasah. Nah
Yang keempat, yang biasanya salat cuma dibiasakan sendiri-sendiri. Ayo ampe balik ampe puluh 3 makmurkan rumah Allah dengan salat berjamaah. Dipromotori di adik-adik remaja. Adik-adik remaja yang azan siko, suara langkiang, napas panjang. Ijang ni padian je wan-wan wak le. Yang lah umur 60 70 kateh. Kadang-kadang lah 2 kali sambung baru gol. Allahu akbar. Allahu akbar. Nan muda-muda uncu galak lo ya di luar lah. Siala tanya nazanan dah 2 kali opor baru sampai. Awak namu muda ndak mau azan. Tapi alhamdulillah tak adik-adik di siku ambo yakin 5 waktu ko adik-adik nan azan siku. Allahu Akbar. Itu. Yang terakhir, bagaimana meningkatkan kualitas salat? Terjemahkanlah ajaran salat itu dalam hidupmu sehari-hari sehingga tercapai aqimis shalah inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dirikan salat, salat mencegahmu dari perbuatan keji dan contohnya Bu, dalam salat pernah Bu mananga orang salat bagunjing. Pernah enggak dari mulut orang yang salat tu terkeluar kata-kata kotor? Fitnah? Sesudah salat. Tapi selesai salat? Ambo batanyo nyebut bukan minta pengakuan. Cuma batanyo. Kadang-kadang Pak batanyo ada, Bu, ibu kan salat tadi. Iya Ustaz. Tu bagunjang lo Bu. Nyomode ko Ustaz. Yang salat tu Ustaz kan kewajiban. Yang bagunjang ko Ustaz kebiasaan. La haula wala quwata illa bil. Ketika salat kita tutup aurat. Di luar salat pun tutup aurat. Pakaian itu bukan hanya sekedar menutup tubuh, tapi menutup aurat. Apa ete mak tuo uni kita nampunyo anak haram hukumnya 3 pakaro pakaian dipakai di anak wak. 1 ketat sarawa pensil baju pitului. Mama kia batih neneh. Dek takapi, dek sampi samui banyak nan jadi korban. Ndak dapat angin bagat tidur. Yang kedua, baju you can see rok mini. Yang ketiga, transparan tipis. Ustaz, kami zaman kini bagamisnya jangan gaduh Ustaz le. Hati-hati ibu milih gamis. Kalau salah pilih, ibu pakai gamis, orang melihat gemas. Iko mak minta maaf mak yo. Dek sarak nang kita sabui mak bakubak kulit tapasok keluar isi. Kok adek mak ka kita kaji yo di rumah gadang si pae basi sampiang. Nah, lah barajam. Sanggup enggak apa-apa ibu-ibu sampai jam 12:30? Sampai jam 1? Sanggup? Ambo minta maaf. Dah. Hijrah dalam bentuk ibadah. Tingkatkan kualitas ibadah. Kenapa kita harus ibadah? Makhluk lain tidak diwajibkan Allah ibadah. Karena kita tampil beda. Karena kita punya kelebihan dari makhluk yang lain. Kalau ada manusia yang ingin bebas dari ibadah, ada 6 syarat yang mesti dilewati. 1, belum balik berakal.
Belum lagi diwajibkan ibadah. Pak Ustaz, di samping rumah anggui ambo. Lah 70 muai ndak je ibadah ada alun balik berakal tu balik Allah berakal alun. Yang kedua, orang yang berhadas besar. Tapi itu pada umumnya wanita. Laki-laki ndak usah beralasan. Yang ketiga, orang mabuk pingsan sebelum sadar, bebas dari ibadah. Yang keempat, orang gila. Barek na rasa seorang gila. Kenapa? Yang Allah wajibkan, wattaquni ya ulil albab, bertakwa padaku wahai orang-orang berakal sehat. Yang sehat-sehat akal di subuhnya mak kowe kalau ganan sehat akal insyaallah bertakwa pada Allah. Indah je bertakwa doh. Yang kelima. Yo lagi ke pasapon wak tiba di luar lagi kok. Itu nomor lalunya Pak. Beko tangguh yambo beko di luar ndak pasapon wak. Mak. Dah, yang kelima, orang yang ingin bebas dari ibadah, murtad, keluar dari Islam. Yang keenam, kok gak apa kati aku Pak. We ugang kok. Ndak beradas besar, indak mabuk, indak pingsan, indak gilo, indak murtad, tapi ugang ndak diwajibkan ibadah. Orang tapi kampung berbeda nih jo kampung awak. Kampung awak di tengah narami. Kampung ni sebalik Gunung Merapi ni lah. Musaji cik tidur sinan dencu. Musala cik tidur. Ndak tahu di kitab Al-Quran bagai doh. Urang. Batu jawapan ibu urang hutan. Tapi cie nyebut ketika nyebut urang hutan ibu madok ke ambo. Dah orang hutan. Nah, yang ketiga terakhir, apa yang bisa kita lakukan dengan momen hijrah ini adalah hijrah di akhlakul karimah. Perbaiki karakter kita. Nang kuria iolah kundi, nan merah iolah sago, nan baik adalah budi, nan indah adalah baso, nan lama adalah bakso. Adik-adik remaja, nasib garis tangan nak kita Tuhan Allah ndak bisa kita memprediksi. Bisa jadi adik-adik kau besok jadi pejabat sukses, amin. Bisa jadi adik-adik kau jadi Kapolres, amin. Bisa jadi wali kota, jadi bupati. Tapi modalilah karir kita tuh dengan akhlakul karimah. Jadi perawat yang berakhlak. Sesuaian pakaian putih wak, jo putih hati wak di dalam non. Jangan sampai pakaian putih hati hitam. Kok ada nam perawat ambo minta maaf. Kebanyak lo terjadi dan cu. Datang gambar rintih-rintih ke rumah sakit nak melahirkan. Ya muat kalau bagai aku naik koko ha. Ndak urusan wak kau nak tujuan nak Mangaluai kui campur. Cobalah perawat yang berakhlak. Ndak di permasalahan itu dah Pak. Dedi bu pasien bu sabar wak bu yo. Mudah-mudahan bu anak bu nak lahir ko jadi anak yang soleh, jadi anak yang soleha. Bersalawat di perawat cakap salatullah salamullah. Kadang-kadang alun disunti elena pasien lah sehat tidur ya. Iko ndak tanggung jentele dan cu. Mangi cek kasa, tampilan kasa.
Tapi alhamdulillah kok cucu kemenangkan judi si kondak kala mode itu jadi perawat. Jadi apa ibu, adik-adik remaja, akhlak tu sebelum wak cubo, sebelum dapat rasu itu ndak menjadi apa ke awak tu. Samo je iko ha. Ba ana udah mengece, ustaz minumlah tu kopi manis tu, ambulum percaya oleh dah. Masalahnya ba dekan dek alun nambo cubo. Pi cubo lah ba usaha wak duduk wak lu. Uluan tangan kamu kau. Baca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Abah tanya udah kwa, Mbak Ustaz, iyo kopi mani, iyo dah. Biasa encu, kalau lah dapet raso tu pasti nak mau ulang jawab. Mode itu tadi adik-adik, kalau kita berakhlak ya. Apapun nanti fungsi adik-adik, dimanapun adik-adik besok ditugaskan, apapun fungsi dan peran adik-adik di kampung atau di luar, milikilah akhlakul karimah. Jangan bangga adik-adik orang takui ke awak, tapi banggalah ketika orang sagan dia awak. Oi, kau kan kadang dak bangga ada orang takui dia. Di kampung anyang dolai dah. Lalu dan sadwe. Tapi kalau takui orang dia awak dia ndak jaminan dah. Takui eba 2 ba 3 ge be ko abok deh. Teu makna. Takui di nantarang di danang kalam wak di bahir. Takui di zahir di batin di laluan be koro. Tapi kalau sagan pak, itulah habis main ugang deh do. Deh awak sagan wak di ketua remaja masjid nanjero. Allah tu. Di mana kuncinya? Akhlak tadi. Oh, adik-adik ke depan punya keinginan. Pak, awak ingin mendaftar. Sanggup ikut teh. Jadi jangan menyasa awak. Jangan dikutuk hijau kegelapanan. Awak nak muah menyaluan lilin. 150 haragoin mau taje nyebut keken kemari lero. Ada si anu yang pilih nyukanya. Mak tua si anu teh nyero. 150 mak tua. Kok baru 750 si kuah wah. Lah jam berapa pak? 2 balik lihat 26. Nah, Bapak Ibu, dimanapun kita berakhlaklah di dalam rumah tangga, seorang istri berakhlak terhadap suami. Bu, siapa kan alhamdulillah kok dia 200 pekan? Kok sogangan nyeleh? Katigo ratui, ampe ratui, 500, rato tadi alhamdulillahnya. Tiba 200, asogang lainnya. Sadon tanya bang. Tidak berakhlak. Jangan saling membanggakan diri. Para suami hargai jerih payah istri kita. Jangan terjadi mode kami di pasaman. Dibuka kalau kami di pasaman buat kap yang namanya Pak Tuduang nasi penyongkok nasi ini nih. Kalau siko songkok nasi jua. Dibuka songkok nasinya bu. Ikut sambanya. Tuh kece itu ndak diharagoe ba apa luah nang keluar. Ibu-ibu semangat teman ngamu deh itunya. Sadue salah. Luya nasi salah. Sama aja lontongnya. Gulai coba dah kawannya juga. Seharusnya tak bersyukur Pak luya nan do baga mangunyah. Opor kida opor kanan gol.
Oh kareh nasi tiak kurang aye. Alhamdulillah. Lamo tahannya di pagu. Kan enggak masalah. Tiangnya apa? Berakhlak. Jadi secara garis besarnya Bapak Ibu, mudah-mudahan balik 43 ko tainda dari kita akhlak yang tidak baik. Satu, gunjing. Gunjing itu adalah istilahnya dalam bahasa persnya wartawan perai. Kok honor lumayan. Perai masuk kampung keluar kampung japui kate hantar ke bawah. Kalau dalam bahasa yang agak kerennya, tim sukses iblis relawan setan. Yang kedua, mudah-mudahan dilindungi kita dari akhlak yang tidak baik yang disebut namimah. Orang yang suka mengadu domba. Kua mode ko kompa ya, ndak sanang ya tidak dan cuma menceliat ba usaha ndak memecah. Kalau tiba di binatang tu tabuhan namanya mak. Tahu mak tabuhan? Apa untungnya dia nyemak mencetok wak kan tak do dah. Sehat nak bertambah, gadang nak bertambah, gadang wak nak bertambah renya. Tapi yang penting di tabuhan ba boh orang lah payel. Itu namimah orang tukang asuh adik-adik remaja jangan mau kena namimah model itu. Yang ketiga, sifat wahan. Ini yang paling dicemaskan oleh Rasulullah, bukan wuhan tapi wahan. Hubbud dunia wa khariyatul maut. Cinta dunia takut mati. Padahal dunia ku sampai pakaronyo pengen dari dunia, diperbudak dunia, ditinggal dunia, meninggal dunia. Pengen dari dunia nama mencari lapuak busuk isuk, pengen dari dunia. Yang diperbudak dunia nama mencari duonya lapuak busuk, lapuak busuk, lapuak busuk isuk bapak busuk suak lo detong. Yang diperbudak dunia nama orang memiliki dunia tapi ditinggalkan oleh dunia. Bareh 3 karuang rumah makan sekitunya bu. Kecek dokter. Bu, takaran makan ibu segitunya. Kalau lewat badok, ibu lewat loh. No, bareh 3 karuang. Apa le? Kendaraan, fasilitas, mulai dari roda cie sampai roda ampe lai dumahwa. Roda cie gerobak. Roda 2 kereta Honda, roda 3 beca, roda ampe Kijang, Avanza, Xenia, Alphard, Fortuner. Lamborghini lepas pasan no. Tapi kecek dokter, apa jangan cok napo apa harus banyak jalan kaki. Sudahlah Pak jalan kaki, ayo dokter aja mata rompa. Sepatu tarompa salemari mulai nankes sampai nang kredit cukui. Tapi jam pakainya dokter. Alai tarana Jawi lai, sapi lai, lembu lai diwa, bantiang lai, kambing lai, ayam lai. Tapi alai dunia lah berpisah aja wah hanya dokter. Bapak jangan makan daging, kurang makan gagapnya. Artinya apa? Kecik dunia kawak bu dah. Ditinggalkan oleh dunia, akhirnya meninggal. Dan mudah-mudahan Allah pelihara kita dari sifat hasad, penyakit SMS. Tahu bu SMS? Ndak lewat HP doh, lewat hati. Susah melihat orang senang, senang melihat orang susah. Oto mendaki, angung enan sasa. Ayam nampak talua, inyo nampak dia. Rumah orang sudah tensinya naiknya. Oto baru rumah orang matoe nak muah lalo. Dulu kan mami nantu, mah kambuh.
Nauzubillah semua. Nah, mudah-mudahan doa untuk adik-adik remaja denganlah dikukuhkan sebagai remaja masjid. Insya Allah moto dari adik-adik di Siko dua macam. Satu, intan surullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Kamu tolong agama Allah, yakinlah Allah menolongmu, mengokohkan kedudukanmu. Allahu Akbar. Yang kedua, iskariman au mut syahidan. Hidup mati, hidup mulia, mati syahid. Jadi dalam tema hari ini, setelah wahajaru wajahadu, mari sama kita perjuangkan agama Allah ini melalui masjid dan surau kita ini. Insya Allah surau kita kok tidak akan pernah lama dah. Nah, mudah-mudahan adik-adik remaja kok betul-betul GPPH, Gerakan Pemuda Pemudi Hijrah. Nah, tidak lagi mengenal namanya pacaran-pacaran, itu diharamkan agama kita. Mau pacaran silakan, setelah ada ijab kabul silakan pacaran. Ini yang namanya pemuda hijrah.